Ya, kadang memang seperti itu ya. Kadang di saat kita menjaga mulut kita supaya tidak menyakiti orang lain, taunya malah kita yang disakiti sama mulut orang lain, sama perkataan orang lain. Memang seperti itu, Kak. Hidup itu adalah pilihan antara menyakiti dan disakiti. Seperti itu. Kita berusaha untuk tidak menyakiti, pastinya kita akan disakiti. Seperti itu. Oke guys, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan meng-sharingkan ungkapan-ungkapan orang yang sakit hati. Dan di sharing pertama ada ungkapan seperti ini. Saat kita sakit hati sama omongan orang, saat itu juga sebenarnya Allah ngajarin kita buat jaga omongan kita ke orang lain. Ya bener banget Kak ya. Ada kalanya kita harus belajar pada diri kita sendiri untuk tidak ngomong seenaknya ke orang lain, supaya orang lain juga tidak merasakan hal yang sama seperti kita, supaya orang lain juga tidak merasakan sakit hati sama omongan kita. Seperti itu ya. Oke, terima kasih kayak ungkapannya. Kita lanjut ke sharing kedua. Gak apa-apa, wajar kita diginiin karena kita orang gak punya. Aku pernah merasakan sakit hati, tapi sakit yang paling sakit diantara sakit itu adalah melihat orang tua direndahkan dan jadi babu saat acara keluarga. Iya, pastinya kayak kita sebagai anak pasti akan sakit hati ketika melihat orang tua kita direndahkan dan dijadikan babu saat acara keluarga ya. Tapi menurut gua gini kayak itu adalah tamparan keras juga bagi kita sebagai anak. Kita harus bisa mengangkat martabat dan derajat kedua orang tua kita supaya tidak direndahkan, supaya tidak dijadikan babu. Seperti itu Kak ya. Oke, terima kasih Kak ya. Dan di sharing ketiga, saya juga manusia, saya selalu berusaha menjaga mulut saya agar perkataan saya tidak menyakiti orang lain. Tapi kenapa mereka berkata seenaknya tanpa memikirkan perasaan saya? Ya, kadang memang seperti itu ya. Kadang di saat kita menjaga mulut kita supaya tidak menyakiti orang lain, taunya malah kita yang disakiti sama mulut orang lain, sama perkataan orang lain. Memang seperti itu Kak. Hidup itu adalah pilihan antara menyakiti dan disakiti. Seperti itu. Kita berusaha untuk tidak menyakiti, pastinya kita akan disakiti. Seperti itu Kak ya. Oke, terima kasih Kak ya. Semoga Kakak tidak sedih dan semoga Kakak kuat, tidak terluka gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke sharing keempat. Di sharing keempat, Tuhan tolong sukseskanlah aku karena ternyata direndahkan keluarga sendiri jauh lebih sakit daripada hinaan orang lain. Bahkan saudara sendiri dianggap orang asing, sedangkan orang asing dianggap saudara sendiri. Ya, seperti itulah Kak, ketika kita belum kaya, belum punya apa-apa, sama saudara sendiri pun ya pasti dianggap orang asing. Beda halnya Kak, ketika kita sudah kaya, pasti orang asing pun akan menganggap kita saudara, apalagi saudara sendiri. Makanya kakak harus berusaha, harus sukses. Seperti itu Kak ya. Oke Kak, semangat Kak ya, jangan sedih. Oke, dan di sharing kelima, ungkapannya seperti ini. Dipendam sesak di dada, dikeluarkan merusak suasana. Ada saatnya gak punya pilihan lain selain terdiam dan menerima kenyataan. Ya Kak, ada kalanya kita harus diam dan menerima kenyataan daripada mengungkapkan tapi merusak keadaan. Ya memang dewasa itu Kak terkadangnya sedikit menyakitkan ya. Untuk dewasa kita butuh sedikit luka, seperti itu. Oke, terima kasih Kak ya. Dan di seri ke-6, jujur yang kurasa saat ini, aku kecewa tapi aku tidak pergi. Aku sakit tapi aku berusaha kuat dan sabar. Aku terluka oleh ucapanmu tapi aku berusaha diam. Aku berusaha menerima semua yang pernah kamu lakukan. Bahkan aku berusaha terlihat baik-baik saja walaupun hati ini sakit. Yang sabar Kak ya, yang sabar. Kadang dalam hidup ini ya, kita harus membiasakan diri untuk tersenyum, untuk berpura-pura bahagia ya, walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menderita, tetapi kita dituntut, dipaksa harus pura-pura tidak apa-apa, harus pura-pura tidak terluka.
Seperti itu ya, gak apa-apa Kak, dewasa memang menyakitkan, tapi gak apa-apa, dari rasa sakit kita didewasakan. Oke Kak, ya semangat Kak, ya jangan bersedih. Terima kasih Kak ungkapannya. Dan di sharing ketujuh, sering sakit hati dengan ucapan manusia yang hanya menilai tanpa merasakan jadi kita. Itulah manusia Kak, itulah manusia, itulah sifat manusia. Mereka hanya bisa melihat tanpa merasakan, lalu berbicara tanpa memikirkan apa yang kita rasakan. Ya emang itulah manusia, seperti itu. Kadang kita juga seperti itu Kak, ya. Kadang kita juga seperti itu secara tidak disadari. Ya tetapi mau gimana lagi, emang seperti itulah kehidupan kita. Gitu ya, kita yang melakukan tetapi mereka yang membicarakan dengan keinginan mereka, dengan semaunya mereka. Seperti itu. Oke Kak, yang sabar Kak ya. Dan di sharing ke-8, lisannya tolong dijaga ya. Kita tidak tahu ucapan mana yang membuat hati orang lain tersakiti. Dan jangan meremehkan orang yang kamu sakiti itu diam saja. Bisa jadi mereka diam karena mereka tahu Allah lebih adil. Ya benar banget ya. Bagaimana jika dia mengadu kepada Allah dalam doanya atas lisanmu itu yang menyakiti hatinya. Jadi ya, jagalah ucapanmu, jagalah perkataanmu ya. Kamu harus takut sama karma ya. Ingat, Allah itu akan membalas apa yang kita lakukan, seperti itu ya. Jadi ketika kamu ngomong seenaknya menyakiti hati orang lain, mungkin suatu hari nanti kamu juga akan merasakan hal yang seperti itu, akan merasakan sakit yang orang lain rasakan atas perkataanmu itu. Seperti itu. Ingat, karma itu berlaku ya. Oke guys, lighting gua sedikit rusak, kudap kedip ya, tapi gak apa-apa, biarkan. Oke, kita lanjut ke sharing yang ke-9. Kita akan mudah sakit hati di saat kita benar-benar pakai hati. Gini ya Kak, kalau menurut gua, bagaimana kita tidak memakai hati kalau omongan dia menusuk hati kita, kalau omongan dia menghancurkan hati kita, bikin terluka hati kita. Ya kita pasti pakai hati lah, namanya juga makhluk hidup, namanya juga manusia. Ya ada hatinya, pasti pakai hati kalau omongannya menyakiti hati. Seperti itu ya. Jadi jangan bego dan jangan pelangap-pelongo ya. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih ungkapan ungkapan bodohnya. Dan di sharing ke-10, aku bisa lupa makan seharian, tapi aku gak akan lupa sama omongan orang yang udah bikin aku sakit hati. Iya pastinya kayak kita mungkin bisa lupa makan seharian, tetapi kita tidak mungkin bisa melupakan omongan yang telah masuk ke hati kita, omongan orang lain yang telah menyakiti hati kita. Menurut gua gini kayak, sampai kapanpun ya rasa sakit yang dikeluarkan oleh mulut-mulut mereka itu yang menyakiti hati kita, susah rasanya untuk dilupakan. Sampai kapanpun menurut gua tidak mungkin untuk dilupakan, dan susah untuk melupakannya juga gitu. Kita bukannya nggak mau melupakan, tetapi emang susah dilupakannya. Seperti itu ya. Di ikhlas pun kita mencoba mengikhlaskannya pun ya, terkadang mulut doang yang ikhlas, tetapi hati kita tidak ikhlas, tetap aja masih keingat gitu. Seperti itu kayak, memang benar Kak, setuju banget kayak. Oke, terima kasih Kak ungkapannya ya. Kita lanjut ke sharing ke-11. Dan di sharing ke-11 ungkapannya seperti ini. Saya berjuang mengejar cita-cita bukan karena ingin dibilang hebat, tapi karena saya tahu sakitnya direndahkan saat tidak punya apa-apa. Iya bener banget Kak, bener banget ya. Jadikan rasa sakitmu itu sebagai apa? Sebagai motivasi ya, sebagai motivasi, sebagai dorongan. Jangan jadikan sebagai kesedihan, keterpurukan. Bener, saya setuju banget ya dengan ungkapan kakak ini, memotivasi banget Kak ya. Oke, terima kasih Kak ungkapannya. Dan di sharing ke-12, support terbaik adalah dendam, motivasi paling ampuh adalah direndahkan. Dan dari itu kita belajar bahwa sakit hati bisa merubah seseorang. Ya bener banget Kak, tetapi menurut gua tergantung orangnya. Ada juga ya memang orang yang ketika dihianati, disakiti, dicaci maki, mereka akan jadi lebih kuat, akan menjadi lebih hebat. Tetapi ada juga orang yang ketika mereka dihina, dicaci maki, bahkan mereka akan lebih hancur, akan lebih terpuruk. Seperti itu. Jadi
untuk ungkapan kakak ini menurut saya pribadi ya, itu tergantung orangnya ya, tergantung orangnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih guys ya. Sharing kita cukup sampai di sini untuk sharing sakit hati ya. Semoga ungkapan-ungkapan yang saya sharingkan mewakili hati kalian. Oke, terima kasih ya. Bye bye.